Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Indah Lestari. Saat ini, saya sebagai dosen di program studi D3 Teknik Industri Agro Politeknik Ati Makassar. Politeknik Ati Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang berada di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Saya memiliki pengalaman mengajar pada beberapa mata kuliah di program studi Teknik Industri Agro. Di antaranya, perencanaan dan pengendalian produksi, statistik industri, tata letak fasilitas industri agro, dan manajemen rantai pasok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi merupakan salah satu mata kuliah inti yang harus dipelajari oleh mahasiswa jurusan Teknik Industri Agro. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep perencanaan dan pengendalian produksi, serta bagaimana pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah produksi, khususnya pada industri agro. Materi yang diberikan meliputi pengantar konsep perencanaan dan pengendalian produksi, peramalan, perencanaan agregat, penjadwalan induk produksi, perencanaan kebutuhan material, perencanaan kapasitas produksi, dan perencanaan persediaan. Mata kuliah ini diberikan di semester 2 dengan bobot 2 SKS, di mana menunjang profil lulusan yaitu sebagai Production Planning and Inventory Control Supervisor. Kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan konsep perencanaan produksi sesuai dengan jenis produknya. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat peramalan permintaan sesuai dengan jenis produknya. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat perencanaan dan pengendalian produksi per jenis produknya. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat perencanaan kebutuhan bahan baku, baik itu bahan baku utama maupun bahan baku pendukung. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat perencanaan kebutuhan kapasitas produksi sesuai dengan jenis produknya. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung jumlah persediaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi sistem informasi produksi yang digunakan untuk mengetahui alur proses produksi. Baiklah, saya akan menjelaskan metode pengajaran dengan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pengajaran DIA bertujuan menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif, yaitu bagaimana cara penyampaian materi, interaktif, yaitu keterlibatan mahasiswa, dan terukur, bagaimana mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Adapun materi pembelajaran yang diajarkan di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi ini meliputi yang pertama, ruang lingkup perencanaan dan pengendalian produksi, yang kedua, peramalan, yang ketiga, perencanaan agregat, yang keempat, penjadwalan induk produksi, yang kelima, perencanaan kebutuhan bahan baku, serta bagaimana menghitung lot sizing. Selanjutnya, yaitu perencanaan kapasitas, kemudian perencanaan persediaan, dan yang terakhir, aplikasi ERP untuk produksi. Saya akan menjelaskan metode pengajaran yang pertama, yaitu Delivery. Delivery berfokus pada penyampaian materi kepada mahasiswa yang bertujuan agar mahasiswa memiliki akses yang jelas dan mudah terhadap pengajaran yang diberikan. Selama ini, pada pengajaran perencanaan dan pengendalian produksi, saya menyampaikan materi di dalam kelas secara offline. Kemudian, saya akan membagikan materi pembelajaran tersebut melalui e-learning, yaitu SIAKAD, Edlink, dan Google Classroom. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu LCD, PPT pengajaran, dan jurnal atau artikel ilmiah yang digunakan untuk pengerjaan studi kasus. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi pembelajaran Quizizz
yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa sebelum perkuliahan dan sesudah perkuliahan. Metode pembelajaran yang kedua yaitu interaction. Interaction berfokus pada komunikasi dua arah dan menciptakan suasana kelas yang partisipatif. Dalam perkuliahan perencanaan dan pengelolaan produksi ini, saya biasanya menyampaikan materi di dalam kelas dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terhadap materi yang belum mereka pahami. Tanya jawab ini dimaksud agar mahasiswa lebih aktif lagi dan juga membangun diskusi kelas yang lebih efektif. Selain itu, saya juga menggunakan metode pengajaran problem-based learning, di mana saya memberikan studi kasus tentang materi dan mahasiswa menyelesaikan studi kasus tersebut dengan menggunakan metode yang tepat. Tujuannya adalah bagaimana mahasiswa tersebut bisa menyelesaikan masalah dari permasalahan-permasalahan industri dengan menggunakan metode yang telah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian, saya akan meminta salah satu dari mahasiswa untuk mengerjakan di depan kelas dan kemudian akan dibahas bersama-sama oleh mahasiswa lainnya. Metode pengajaran yang ketiga yaitu assessment. Assessment ini bertujuan untuk mengukur pencapaian dari pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Proses penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran di mana pemahaman mahasiswa akan diukur berdasarkan sistem penilaian. Dalam proses penilaian yang selama ini saya lakukan pada mata kuliah perencanaan dan pengelolaan produksi, mengacu pada sistem penilaian yang sudah ditetapkan oleh Politeknik Ati Makassar. Adapun sistem penilaian yang telah ditetapkan meliputi yang pertama, yaitu tugas dengan bobot 15%, baik itu tugas pribadi atau tugas individu maupun tugas kelompok. Yang kedua, yaitu kuis dengan bobot 10%. Biasanya saya memberikan kuis, pretest maupun posttest. Yang ketiga, yaitu UTS dengan bobot 35%, dan yang terakhir, UAS dengan bobot 40%. Selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, apakah sudah mengerjakan tugas saya di minggu lalu? Sudah. Oke, hari ini saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas terkait dengan peramalan. Peramalan, istilah industrinya itu namanya adalah forecasting, ya. Jadi kalau misalkan kalian mau meramalkan di dalam industri, kalian bisa menyebutkan dengan istilah forecasting. Nah, ada yang tahu forecasting itu apa? Oke? Oke, baik. Ilmu yang memprediksi peristiwa di masa yang akan datang, ya, atau di masa depan. Nah, baik, di depan ini Anda bisa lihat bahwa ada beberapa aplikasi dari forecasting itu sendiri, ya. Ada yang bisa menyebutkan ini adalah aplikasi-aplikasi di bidang apa saja? BMKG, kemudian apa lagi? Cuaca, BMKG, ya, fashion, ya. Oke, baik. Jadi kalau misalkan biasanya BMKG mengeluarkan hari ini hujan atau besok cerah, nah itu adalah sebuah forecasting, gitu ya. Nah, kita mengamalkan atau mengaplikasikan istilah forecasting itu di peramalan cuaca. Kemudian ada bisa lihat juga di sini ada proyeksi penduduk. Nah, proyeksi penduduk ini adalah kita juga bisa menggunakan ilmu forecasting di mana kita bisa memprediksi berapa sih penduduk di 10 tahun yang akan datang. Oke. Kemudian di paling kiri sana, kiri bawah, nah kalian bisa lihat di sana ada
forecasting terkait dengan pertumbuhan pasar, gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita aplikasikan dengan menggunakan ilmu forecasting. Nah, sehingga pada hari ini saya akan membahas peramalan atau forecasting secara lebih dalam terkait dengan bagaimana kita meramalkan penjualan, gitu ya. Oke, nah apa sih yang nanti akan adik-adik peroleh, gitu ya, atau apa nanti yang akan adik-adik hasilkan dari perkuliahan ini, yaitu adik-adik mampu membuat peramalan permintaan sesuai dengan jenis produknya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa bagian nanti yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu konsep ramalan, kemudian bagaimana kita mengetahui atau menjelaskan terkait dengan metode peramalannya, kemudian apa saja pola data dari peramalan itu sendiri, dan tahapan-tahapannya apa yang akan kita lakukan sehingga menghasilkan hasil dari peramalan. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan teman kalian tadi ya, ramalan itu adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa yang akan datang. Nah, bagaimana sih cara kita memprediksi peristiwa di masa yang akan datang itu? Kita bisa menggunakan data historis di masa yang lalu. Nah, kalau misalkan adik-adik ingin meramalkan permintaan di bulan depan, berarti adik-adik bisa menggunakan data historis di bulan sebelumnya. Gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu peramalan? Gitu ya, karena peramalan itu penting untuk dimana kita bisa menyiapkan atau memantau hal-hal yang bisa kita prediksikan di masa yang akan datang. Nah, kemudian di dalam peramalan itu sendiri ada metode-metode yang bisa kalian pakai untuk meramalkan, yaitu ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ya. Nah, metode yang akan dijelaskan hari ini adalah metode kuantitatif. Nah, ada yang bisa memberikan perbandingan apa itu metode kuantitatif dan metode kualitatif? Boleh, silakan. Metode kuantitatif berdasarkan pada keputusan dan pengalaman manusia. Oke. Sedangkan metode kuantitatif merupakan formal prosedur yang menggunakan metode matematika dan data masa lalu untuk memproyeksi masa depan. Oke, jadi sederhananya kalian bisa membedakan metode kualitatif dan kuantitatif ini. Kalau kuantitatif itu meramalkan berdasarkan angka atau nilai, gitu ya, kuantitatif. Nah, sedangkan kualitatif ini bisa berdasarkan atas pendapat atau masukan-masukan dari para pemangku yang lebih tinggi. Misalkan seperti perusahaan ada manajer produksi. Nah, kita bisa menggunakan saran-saran masukan, gitu ya, dari manajer produksi untuk bisa mengambil keputusan apakah berapa yang akan kita produksi di masa yang akan datang. Nah, jadi kualitatif itu berupa judgement dari para pakar, gitu ya. Oke, nah di metode kuantitatif ini sendiri ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu metode moving average, kemudian eksponensial, kemudian apa lagi? Trend projection, dan kalau menggunakan metode pengaruh berarti kausal adalah metode apa? Oke, dari metode kuantitatif ini, apakah ada yang bisa menjelaskan terkait dengan metode pertama yaitu moving average? Ada yang bisa menjelaskan apa itu metode moving average? Oke, Mas Ella. Moving average itu metode yang rata-rata bergerak ya. Oke. Nah, betul ya. Jadi biasanya moving average ini kita bisa tandai dengan adanya bulan N, gitu ya. Ada N. N ini adalah nanti digunakan untuk rata-rata bergeraknya berapa bulan. Nah, bisa menggunakan misalnya 2 bulan ke depan bergeraknya atau 3 bulan dan oke. Baik, ini adalah moving average, di mana moving average ini mengambil kelompok nilai pengamatan dengan cara mencari nilai rata-ratanya yang ditentukan dalam bulan maupun tahun dan tahun. Ya, jadi di depan
ingin menggunakan mesin upgrade dengan rata-rata 2 bulan, berarti N-nya ini adalah 2 bulan. Oke. Kalau misalkan kita ingin menggunakan 3 bulan, berarti N-nya berapa? 3. Oke. Nah, kemudian ST di sini, ST absen adalah ramalan permintaan untuk periode T, sedangkan FT ini permintaan aktual pada periode T. Oke. Kemudian kita akan masuk sebelum kita menetapkan apa metode yang akan kita pakai, kita masuk dulu ke pola data peramalan. Oke, pola data peramalan, menurut adik-adik ada berapa pola data peramalan? 4. Oke, ada yang bisa menyebutkan satu dulu? Horizontal. Oke, ada lagi? Trend. Oke, kemudian musiman. Oke, kemudian apa lagi? Siklus. Oke, jadi ada 4 ya. Oke, ada horizontal. Nah, horizontal ini ditandai dengan adanya data berfluktuasi di sekitar nilai rata-ratanya. Kalian bisa lihat pola data horizontal seperti pada gambar ini. Kemudian tren ini menunjukkan bahwa ada gerakan penurunan atau kenaikan jangka panjangnya. Sedangkan seasonal ini atau musiman ini terjadi bila pola datanya berulang. Jadi misalkan pada Idul Fitri tahun ini, tahun 2025, misalnya ada peningkatan terhadap produk tertentu. Nah, tahun depan bisa jadi kemungkinan musim ini akan berulang lagi di Lebaran tahun depan. Atau mungkin baju Lebaran gitu ya, itu pasti akan meningkat tren permintaannya, musim permintaannya kalau dia sudah berada di musim Lebaran, gitu ya. Oke, kemudian ada siklus. Ini pola data yang terjadi setiap beberapa tahun. Biasanya siklus ini digunakan untuk fluktuasi ekonomi. Oke, baik. Setelah kita melakukan pengolahan data dan melihat pola data peramalan, sebenarnya pola data peramalan ini tujuannya untuk apa sih? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Pola data peramalan ini kita lakukan untuk apa? Oke. Oke, jadi kita mengolah pola data, melihat pola data permintaan ini tujuannya adalah ingin mengetahui apa metode yang tepat untuk peramalan. Nah, ini adalah beberapa metode peramalan. Setelah kita melakukan pola data peramalan atau mengerjakan pola data peramalannya, maka metode peramalan yang tepat kalian bisa lihat itu di kolom nomor. Menggunakan metode apa saja? Oke, kemudian ada lagi regresi, linear, dan ada ARIMA ya. Oke, nah itu adalah beberapa metode peramalan yang bisa digunakan ketika pola datanya membentuk horizontal atau stasioner. Nah, sedangkan tren ini juga bisa menggunakan naive, kemudian bisa juga menggunakan exponential smoothing dengan beberapa tipe-tipe exponential smoothing, gitu ya, dan juga bisa menggunakan regresi linear juga, gitu ya. Nah, sehingga nanti adik-adik ketika ingin meramalkan, pertama yang harus kita lakukan apa dulu? Lakukan pola data dulu, baru kemudian kita pilih ya metode apa yang tepat. Oke, baik. Jadi di sini tahapan peramalan ini tadi ya. Pertama kita harus menentukan dulu tujuan peramalannya, kemudian kita mengumpulkan data, baru kita menentukan polanya dulu dan menentukan metode yang tepat. Nah, kemudian kita bisa memilih beberapa metode memilih metode yang mana yang punya error terkecil. Tadi kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa metode pola data stasioner tadi ada berapa metode? Oke, ada beberapa ya. Oke, baik. Kemudian di sini kita akan memilih nanti metode mana yang tepat. Nah, oke,
membantu PT Furniture Cemerlang untuk bisa meramalkan industri furniture yaitu meja. Ya. Nah, di sini contoh kasusnya adalah PT Furniture Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture, yang dimana produk yang akan dibuatnya adalah meja makan, meja kerja, dan meja taman. Ya. Berdasarkan data penjualan tahun 2022, meja taman merupakan meja yang paling banyak terjual. Oke, minta tolong lagi dilanjutkan. Apalagi kasus ini? Adapun Data permintaan tahun 2022 digunakan untuk meramalkan permintaan untuk tahun 2023. Lakukanlah peramalan untuk meja taman dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam peramalan. Data permintaan dapat dilihat pada tabel. Oke, jadi tabel di sini adalah kalian bisa lihat ini adalah data peramalan, data permintaan di tahun 2022. Oke, yang kali ini akan kita lakukan adalah metode yang pertama, yaitu metode moving average. Ya. Nah, di sini metode moving average yang akan kita lakukan adalah moving average 2 bulan dan 3 bulan. Oke. Nah, di sini kita sudah di depan ini sudah saya tampilkan moving average 2 bulan, di mana ada bulan Januari sampai bulan Desember, kemudian permintaan konsumennya mengikuti data yang sudah disiapkan tadi. Kemudian untuk forecasting moving average 2 bulan, ada yang bisa menjelaskan data NA sama dengan 2, itu maksudnya seperti apa? Kenapa di dalam peramalan ini untuk NA sama dengan 2 bulan, itu forecastingnya dimulai di bulan 3, karena rata-rata bergeraknya 2 bulan. Oke, nah sehingga untuk rata-rata bergerak 2 bulan, maka kita mulai memforecast di bulan keberapa? Bulan Maret atau bulan 3. Oke. Nah, jadi di sini Adik-adik bisa lihat ada F3 aksen, di mana ini akan dilakukan peramalan untuk N sama dengan 2 yang dimulai dari bulan 3. Nah, maka dengan menggunakan rumus yang ada di sini, ya. Jadi Adik-adik bisa langsung melanjutkan di F sama dengan 13. Karena yang akan kita butuhkan nanti berapa sih peramalan permintaan untuk bulan 13 atau Januari tahun 2023. Oke, untuk lebih meyakinkan saya bahwa adik-adik memahami tentang bagaimana metode forecasting ini, yaitu khususnya moving average. Nah, maka saya akan meminta adik-adik untuk mengerjakan moving average yang 3 bulan. Oke, dengan menggunakan rumus FT aksen sama dengan FT kurang 1 ditambah FT kurang 2 dan seterusnya sampai FT dikurang N dibagi F. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu. Jadi di F4 ini rumusnya itu FT kurang 1 ditambah FT kurang 2 tambah FT kurang 3 dibagi N. F4 kurang 1 itu hasilnya F3. Jadi kita lihat pada permintaan di nomor 3. Terus yang di F4 kurang 2 itu hasilnya 2, jadi kita lihat di permintaan bulan kedua. Terus di F4 kurang 3 itu hasilnya 1, jadi kita lihat di bulan 1. Terus dibagi 3 hasilnya 941 unit. Oke, 941 unit ditaruh di bulan yang mana? Di forecast bulan keempat April. Oke, baik. Oke, terima kasih ya.
agar adik-adik bisa lebih memahami lagi sebenarnya apa sih itu peramalan, ya. Peramalan itu bisa dipakai di aplikasi mana saja, apa saja metode peramalannya. Nah, maka saya ada kuis buat adik-adik. Oke ya. Nah, silahkan dibuka dulu aplikasi adik-adik semua untuk silahkan buka aplikasi kuisnya. Nah, maka kalian bisa join menggunakan kode yang ada di sini. Oke, ada Nur Syafika, di peringkat 2 ada Elsa dan ada Nadia Abid. Oke, berikan tepuk tangan buat teman-temannya yang oke, baik. Nah, kita akan masuk ke sesi terakhir ya dari perkuliahan ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, saya ingin adik-adik menyimpulkan apa itu ramalan, apa saja ramalan yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk apa saja ramalan yang bisa kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulan yaitu peramalan itu proses kejadian di masa depan berdasarkan data seperti yang lalu. Tujuan dilakukan peramalan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Metode peramalan itu ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu meramalkan berdasarkan angka, modelnya itu time series, ada average, ada exponential thinking, dan ada trend project. Kalau kualitatif itu meramalkan berdasarkan pendapat atau saran-saran. Modelnya itu model kasual, yaitu linear regression. Terus sebelum menentukan metode apa yang dipakai, kita harus membuat dulu pola data yang tepat untuk sebuah peramalan. Oke. Demikian salah satu pengajaran saya di kelas pada mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.